Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia radio streaming Suara Langkwali dimanapun Anda berada. Kita jumpa di program siang hari ini Suara Publik bersama saya Jarwo hingga 1 jam ke depan. Dan pada siang hari ini ya kita kedatangan narasumber kami ya, yaitu Bapak Roy Hermansyah sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Kalbar. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang Bang Kundori dan selamat siang para pemirsa. Ya, pendengar dan pemirsa radio streaming Suara Langkwali baik melalui media sosial dan aplikasi Play Store dimanapun berada. Dan pada siang hari ini di khusus kita akan membahas tentang persiapan pemilu 2024 dan nanti kita panggil Bang Ajar nih ya, karena kita bincang nih Bang Roy Hermansyah. Yeah. Jadi sejauh ini gimana nih dalam persiapan Bawaslu sendiri sebagai wasit atau sebagai pengawas nih dalam pemilu, walaupun pemilu 2024 tapi sekarang tahapan pemilu sudah diluncurkan ya beberapa pekan lalu, dan tentunya masyarakat Kalimantan Barat khususnya Kabupaten Sekado mungkin saat ini perlu mengetahui bagaimana sih strategi dari pihak Bawaslu dalam pengawasan pemilu. Silakan Bang Roy Hermansyah. Baik, terima kasih Bang Kunduri. Selamat pagi, selamat siang para pemirsa radio streaming Lawang Kuari ya. Ini kami jelaskan untuk pertama kalinya di sini sebelum kita berbincang lebih jauh. Yang mana berdasarkan ketentuan perundang-undangan, tugas Bawaslu adalah pertama melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran dan terjadinya sengketa proses. Yang selanjutnya apa? Mencegah terjadinya politik uang. Maka selain tadi sudah disebutkan pelanggaran, tapi masih limitatif oleh undang-undang disebutkan tuh pencegahan terjadinya pelanggaran politik uang. Yang selanjutnya apa? Melakukan pengawasan dan pencegahan terjadinya terkait dengan netralitas ASN. Nah, itu yang sangat limitatif oleh undang-undang. Yang selanjutnya apalagi tugas kami melakukan penguatan partisipasi pengawasan dari masyarakat. Ya. Nah, kalau ada nama pemantau pemilu, maka kita kuatkan kerjasama dan minat untuk melakukan pemantauan pemilu seperti itu. Selanjutnya ada namanya wewenang. Wewenang ini untuk melakukan penindakan, ya, dan juga penegakan hukum. Tapi tentu di sini hukum pemilu ya. Apabila terjadi suatu pelanggaran yang telah diatur di luar atau dilarang oleh kerangka hukum pemilu kita, maka dilakukan namanya penindakan. Ya, bahasa lain itu adalah represif. Maka kami mulai ada namanya pencegahan itu diawali dengan namanya preemptif, ya, kegiatan-kegiatan yang sifatnya preemptif, ya. Ada edukasi, ada literasi, ya, dengan metode sosialisasi, ya. Sosialisasi bisa dengan tatap muka, bisa kunjungan langsung. Nah, yang selanjutnya pencegahan dengan cara preventif, yang dimana kami hadir langsung di situ, melakukan pengawasan melekat, ya, atau kegiatan pengawasan secara langsung, ya. Selanjutnya baru namanya represif. Represif inilah nama penindakan. Nah, secara umum kegiatan-kegiatan ini disebut pengawasan, ya, sebagaimana mandat undang-undang kami diberikan untuk melakukan pengawasan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan umum. Nah, namun tugas kami apabila tidak ada tahapan penyelenggaraan pemilu, ya kita melakukan upaya-upaya pencegahan, ya, upaya pencegahan terjadinya politik uang. Nah, politik uang atau pendidikan politik anti tolak politik uang dan politisasi SARA ini nggak hanya pada saat tahapan pemilu kan, di luar dari itu kami juga harus melakukan upaya-upaya. Nah, pada penyelenggaraan pemilihan umum 2024 dan pemilihan serentak 2024 yang sudah di launching
tanggal 14 Juni yang lalu, ya, berdasarkan PKPU nomor 3 tahun 2020 tentang jadwal dan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024, maka Bawaslu juga sudah melakukan strategi pengawasan per tahapan juga, ya, spesifik per tahapan. Sudah ada kerangka acuan per bulan dan per tanggalnya, ya. Nah, itu sudah, umpamanya pada saat dimulai nanti tahap administrasi dimulainya pencalonan peserta pemilu, pendaftaran, ya, calon peserta pemilu sebagai peserta pemilu nantinya. Ini artinya siapa yang mendaftar di sini? Partai politik. Maka kami juga sudah melakukan upaya strategi pengawasannya juga. Seperti apa? Yang pertama, kita melakukan sifatnya pencegahan atau kita melakukan koordinasi dan sosialisasi. Nah, nanti teman-teman kabupaten, kami provinsi juga akan melakukan, bisa dengan cara melakukan kunjungan ke partai politik. Yang kedua, calon-calon partai politik atau menerima konsultasi, ya. Yang selanjutnya apalagi dengan cara koordinasi, ya, kita undang atau kita sebarkan semacam pemberitahuan, ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya strategi berikutnya, ya, waskat, ya. Pada saat mereka menyampaikan berkas ke kantor KPU, ya, tentu kami akan hadir di situ juga. Nah, ketika ada verifikasi administrasi, verifikasi faktual, ya, kita tentu akan waskat juga. Nah, setelah waskat, pada saat itu apabila ada semacam tidak sesuai dengan ketentuan, ya tentu kita harus lakukan pencegahan, ya. Pencegahan apa? Jangan menyimpang dari ketentuan, ya. Nah, bagaimana kalau terjadi pelanggaran sudah dicegah? Maka langkah berikutnya adalah melakukan penindakan, ya, atau bahasa lain juga kita melakukan penegakan hukum, ya. Nah, penegakan hukum ini apa maksud dan tujuannya? Ya, pertama untuk memastikan rule of game-nya itu, kerangka hukum pemilu itu kita tegakkan gitu, tidak di luar dari jalur itu. Jadi ada kepastiannya di situ. Yang selanjutnya apa? Keadilan pemilunya, ya. Nah, jangan sampai ada peserta pemilu atau calon peserta pemilu yang tidak sesuai prosedur kita biarkan. Nanti bagaimana peserta pemilu yang sungguh-sungguh? Nah, di sini kan artinya tidak adil. Sementara apa tujuan dari penyelenggaraan pemilihan umum itu? Kita mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis. Demokratis memuat di dalamnya apa? Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Yang selanjutnya berkualitas dan berintegritas. Maka perlu kita untuk mengawal jangan sampai proses itu terjadi ketidakadilan, ya. Yang selanjutnya azas kemanfaatan, ya, manfaat yang baik untuk seluruh bangsa Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia, ya. Karena kita ingin tergantung kepemimpinan, ya. Maka harapan kita adalah kepemimpinan yang berkualitas dan berintegritas, ya, sehingga mereka bisa untuk mengawal kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan rakyat Indonesia. Nah, jadi strategi kalau ditanya apalagi, ya tentu kita menyiapkan sumber daya manusia harus profesional, berkemampuan, berkapasitas, ya, dan juga capable, ya, tentu itu. Yang selanjutnya apa? Sarana dan prasarana, perangkat perangkat pendukung, ya, baik untuk laporan hasil pengawasan maupun perangkat-perangkat untuk alat kerja pengawasan. Itu kita siapkan. Yang selanjutnya kita siapkan apalagi, ya, terkait dengan dukungan operasionalnya, ya.
Kalau dukungan harmonnya kurang, apa yang harus kita lakukan? Ya tentu kita melakukan kerjasama dan mencari inovasi. Contoh, untuk menyampaikan laporan secara daring, ya, secara cepat, itu menggunakan aplikasi. Namun bikin aplikasi itu nggak gampang, itu lumayan harganya ya, biayanya besar sekali. Kita lihat aja bagaimana startup atau pihak-pihak yang membuat aplikasi-aplikasi itu biayanya tinggi sekali. Nah, apa kita harus menyerah? Tidak, Bawaslu tidak menyerah. Kita akan menekan inovasi yang lain. Seperti apa contohnya? Via daring juga. Contoh dengan Google Form, ya, berbasis Google Form, ya. Nah, itu kan terobosan juga, bisa daring, ya. Nah, bagaimana yang tidak ada internet? Ya, tentu kita akan masih menggunakan sifatnya konvensional, ya. Offline di situ. Nanti kalau sudah mereka digeser dokumennya atau alat kerja pengawasannya itu yang ada sinyal baru mereka kirim. Jadi kita metodenya hybrid, ya, luring dan daring. Seperti itu strategi. Yang selanjutnya apa lagi? Ya tentu kita menguatkan kerjasama pengawasan partisipatif dengan seluruh unsur masyarakat, seluruh elemen masyarakat, ya. Baik yang yang dari masyarakat adat, lembaga keagamaan, ya, maupun yang masyarakat biasa yang sifatnya perkumpulan warga, komunitas, ya. Nah, yang selanjutnya kita ingin juga semua aktif turut dalam berpartisipasi pada pemilu ini. Kita akan untuk inklusivitasnya kita kawal. Ada pihak penyandang disabilitas di situ, ada kaum perempuan yang harus kita kuatkan untuk berpartisipasi, ya, serta pihak-pihak yang sifatnya termarginalkan atau pihak urban itu. Nah, itu kita ajak untuk melakukan pengawalan dan pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum yang akan datang. Seperti itu. Ya, Bang Boy Masah. Oke, para pendengar dan pemirsa Radio Lawang Kuali, silakan yang ingin nanti boleh juga ingin bertanya lewat chat medsos atau langsung ke nomor kami, ya, di layanan WA di 0813 4506 7774. Lagi di 0813 4506 7774. Silakan ingin bertanya langsung nanti, ya, kita langsung aja nanti dijawab oleh Bang Boy Masah. Ya, Bang Boy Masah. Sekarang ini kan tahapan pemilu baru diluncurkan. Nah, sekarang ini mungkin peserta pemilu mulai mendaftarkan diri, ya, ke KPU mungkin melalui partai-partai politiknya. Nah, selama ini nanti seandainya ada terjadi pelanggaran administrasi atau apa, itu gimana nih? Apakah Bawaslu langsung menegur pihak penyelenggara dalam hal ini KPU, atau ada atau sendiri misalnya langsung dilaporkan kemana gitu? Iya. Kalau terjadi pelanggaran misalnya. Iya. Kalau apabila terjadi pelanggaran, ya maka Bawaslu melakukan penegakan hukumnya, ya. Bawaslu melakukan penindakan, ya. Penindakan ini adalah pertama untuk memproses terkait dengan dugaan pelanggaran. Yang selanjutnya apa? Apabila ada sengketa proses. Nah, ini sengketa proses ini ada wewenangnya Bawaslu dan ada wewenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara, ya. Namun sebelum ke Pengadilan Tata Usaha Negara itu harus sudah selesai dulu proses administratifnya di Bawaslu, ya. Kalau untuk sengketa hasil itu di Mahkamah Konstitusi. Nah, ini kerangka hukum pemilu mengatur terkait dengan proses penegakan hukumnya seperti itu. Memang masih banyak lembaga yang berperan di sini, ya. Nah, tentu contoh kasus terkait dengan pelanggaran administrasi pemilu. Nah, kami sampaikan kepada masyarakat ada 3 kategori nih pelanggaran pemilu. Yang pertama itu pelanggaran administrasi pemilu. Apa itu pelanggaran administrasi pemilu? Yaitu terkait dengan pelanggaran tata cara, prosedur atau mekanisme. Ya, contoh PKPU mensyaratkan syarat
pencalonan anggota DPR itu umurnya sekurang-kurangnya 21 tahun. Selanjutnya apalagi sekolah sekurang-kurangnya tamat SLTA atau madrasah aliyah atau yang sederajat, ya. Yang selanjutnya apalagi dilampiri fotokopi ijazah yang dilegalisir. Ketika itu tidak sesuai, sudah berarti di situ ada pelanggaran administrasi. Itulah contohnya, ya. Nah, selanjutnya apalagi pelanggaran pidana pemilu. Pelanggaran pidana pemilu ini adalah pelanggaran yang sifatnya ada pelanggaran berat dan ada sifatnya kejahatan, gitu. Yang sama pelanggaran yang sifatnya yang belum masuk ke kejahatan, tapi juga itu ada ancaman pidananya, ya. Ada larangan dan ada ancaman pidana. Maka ini di kategori pelanggaran pidana pemilu. Selanjutnya ada pelanggaran kode etik. Pelanggaran kode etik ini hanya bisa dilekatkan kepada penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, ya. Terus ada pelanggaran lainnya. Pelanggaran lainnya itu pelanggaran netralitas ASN, ya. Jadi dia tidak terkena ke undang-undang pemilu, ya, tapi terkait dengan netralitas ASN. Tapi apabila oknum ASN ini masuk ke pidana pemilunya atau pelanggaran pemilunya, maka kita yang proses, kami yang proses. Apabila mereka tidak masuk ke dikenakan ke undang-undang pemilunya, maka kami meneruskan ke komisi ASN. Nanti komisi ASN lah yang melakukan penindakan. Nah, untuk pelanggaran administrasi, ya tentu sebelum terjadi ya kita melakukan pencegahan. Nah, penindakan ini siapa subjeknya yang bisa berbuat? Yang bisa melakukan bisa penyelenggara pemilu, ya, dalam hal ini KPU. Yang kedua siapa? Yang selanjutnya adalah peserta pemilu. Nah, ini mereka bisa untuk berpotensi atau sebagai subjek yang dapat melakukan pelanggaran administrasi pemilu, ya. Kalau KPU, mereka artinya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan di peraturan KPU itu sendiri, ya. Contoh, ketika mereka menerima pencalonan syarat daftarnya itu dilampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir dari sekolah asal atau pihak yang berwenang, di situ tidak dilampirkan oleh peserta pemilu, ya, atau calon. Nah, ketika KPU bilang nggak apa-apa, nah, disitulah pelanggaran yang dilakukan oleh KPU. Namun KPU pihak peserta pemilu, ya tadi sudah ditetapkan KPU, mereka tidak mengikuti, ya berarti pelanggarannya dilakukan oleh peserta pemilu. Contoh kasus apa? Kegiatan kampanye nih, contoh, ya. Kegiatan kampanye itu disebut di dalam peraturan KPU itu harus mendapatkan menyampaikan surat pemberitahuan kepada kepolisian, dan kepolisian mengeluarkan surat tanda terima pemberitahuan untuk kegiatan kampanye. Nah, ini peserta pemilu nggak melakukan itu. Nah, disitulah pelanggaran administrasi pemilu. Penegakannya oleh siapa? Oleh Bawaslu. Eksekusinya siapa? Sebenarnya eksekusinya adalah KPU, ya. Hanya saja memang masyarakat itu kan ingin cepat dan taktis, ya. Kadang-kadang Bawaslu pada akhirnya juga selain melakukan penegakan hukumnya, juga kadang malah eksekusinya juga, ya. Contoh kasus apa? Ada yang tidak sesuai tadi tata tertibnya tadi, administrasi pemilu. Nah, kita nyampaikan kepada KPU, wahai KPU, itu peserta pemilunya tidak sesuai administrasi itu, tidak ada STTP-nya, tolong untuk ditegur, ya kan? Nah, KPU mekanismenya memberikan surat teguran atau menggeser atau menyuruh atau agar tidak dilaksanakan kegiatan kampanye. Nah, tapi kalau di situ lengahnya, komunikasi atau koordinasinya kurang pas, itu
kan pada akhirnya tetap dilaksanakan nih oleh Iya. peserta pemilu. Mau nggak mau kadang-kadang pengawas pemilu mencegah atau mengeksekusi itu tidak dilaksanakan. Nah ini nanti yang perlu kami koordinasikan sama pihak KPU, dan tentu kita mohon dukungan dari pihak keamanan ya, karena memang kalau sudah melibatkan massa ini, apabila nanti ada perlawanan, ada oleh oknum-oknum tertentu ya, bisa saja ada potensi itu, maka mau nggak mau kami memang akan meminta bantuan ke pihak keamanan, dalam hal ini TNI atau Polri atau TNI seperti itu. Ya, pendengar dan pemirsa Radio Lampari itu tadi sudah dipaparkan oleh Bang Hermansyah ya, tentang bagaimana untuk pelaksanaan dalam pengawasan gitu kan. Ini ada beberapa pertanyaan nih dari pendengar, nih sudah ada 2 yang masuk, nanti kita akan ya, Siap. tadi sebenarnya sudah dijawab, mungkin dia lebih jelas. Terus sebelum kita ini untuk para pendengar, gini Bang Hermansyah. Bang Hermansyah ya. Iya, siap. Ketika ada masyarakat melapor nih, apakah kerahasiaan pelapor ini dijamin ya? Kan begini nih, biasa dikaitkan dengan politik nih. Gimana nih sistem pelaporan? Misal ini berbicara sudah pemungutan suara, sudah kampanye gitu ya. Ketika ada masyarakat, mungkin ada bukti-bukti video, foto, tapi dia melapor atau mengenai politik dan segalanya. Apakah kerahasiaan pelapor ini dijamin atau kadang enggan melapor nih warga yang benar-benar murni melapor gitu loh. Nah, gimana nih sistem pelaporan dalam penanganan sengketa atau pelanggaran pemilu? Ya, dalam mekanisme undang-undang ketentuan norma yang namanya laporan itu memang dari masyarakat. Kalau temuan itu dari hasil pengawasan langsung oleh pengawas pemilu. Temuan dugaan pelanggaran apa ya, seperti itu. Kalau masyarakat menyampaikan laporan, itu namanya laporan masyarakat. Nah, laporan ini dalam kaedah formilnya itu mesti memang ada pelapornya siapa, identitasnya juga harus jelas ya. Syarat-syarat yang dilaporkan, peristiwanya ada ya. Selanjutnya harus jelas siapa yang dilaporkan. Nah, ini sifatnya formil nih. Ya, formil. Bagaimana kami melakukan penindakannya setelah masyarakat menyampaikan laporan? Nah, masyarakat siapa di sini? Ya, pertama itu masyarakat yang bisa menyampaikan laporan, masyarakat yang memiliki hak pilih. Yang selanjutnya peserta pemilu, yang selanjutnya pemantau pemilu. 3 subjek inilah yang sah menyampaikan laporan secara resmi ya. Nah ini setelah kami mendapatkan laporan, tentu kita melakukan verifikasi. Apabila verifikasinya sesuai, tidak ada hal yang menghalangi, maka kita register. Setelah diregistrasi, maka dilakukan proses penanganan pelanggarannya, mulai dari mengumpulkan bahan, alat bukti, keterangan, maupun proses analisis dan kesimpulan. Apabila ini ada dugaan pelanggaran administrasinya, maka kita sebut itu pelanggaran administrasi ya. Nah, pelanggaran administrasi ini nggak perlu sampai pembuktian seperti pidana. Prosesnya beda juga. Prosesnya bisa singkat. Yang kedua, alat bukti atau pembuktian itu bisa ringan ya. Contoh kasus terkait ada sandingan bahwa itu administrasinya tidak sah ya. Yang sah yang seperti ini tidak sah. Kami sudah nilai ini tidak sesuai, maka kami bisa pastikan itu sudah tidak sah. Ya, kalau kami ragu, kami minta keterangan dari pihak yang berwenang. Contoh terkait dengan keabsahan suatu legalitas. Ya. Nah, apabila instansi berwenang bilang ini tidak sah secara administratif, berarti sudah pelanggaran. Nah, kalau untuk pidananya, baru kita adakan pembuktian secara. Nah, tentu siapa yang menyampaikan laporan ya, ini kami rahasiakan, tetap kami rahasiakan. Hanya kalau pidana pemilu, apabila sampai ke pengadilan, ini mau nggak mau memang proses beracara di pengadilan kan ada namanya keterangan ya, saksi di muka persidangan.
memberi keterangan di muka persidangan. Nah, maka mau nggak mau memang harus hadir. Nah, ketika hadir ini kan pasti diketahui dong siapa yang hadir, identitas, ya kan? Nah, tapi proses dari itu tetap kami sembunyikan. Apabila tidak masuk ke unsur pelanggaran pemilu kan dia aman juga. Kalau masuk pelanggaran pemilu ya kan kita tunggu sampai ke pengadilan kalau pidana pemilu ya. Nah, kalau sampai pengadilan ya memang identitasnya harus jelas, harus diketahui di muka persidangan. Tapi apa gimana? Ya tentu kita lindungi secara undang-undang, artinya ada hak perlindungan ya. Nah, Bawaslu memang tidak bisa menjamin 24 jam untuk melakukan, tapi tentu kita akan melakukan istilahnya apa? Ya kita jaga juga rumahnya atau apa kan, itu Bawaslu tidak perangkat atau wewenangnya tidak sampai sebatas sejauh itu. Namun tentu kita ada alat negara lainnya, yaitu dari pihak kepolisian, ada lembaga perlindungan saksi. Nah, tentu kita akan melakukan kerjasama dan koordinasi untuk hal-hal tersebut. Nah, tentu masyarakat menyampaikan laporan maupun saksi-saksinya. Nah, itu secara hak azazi, secara konstitusional, regulasinya, kerangka hukum kita itu memang dilindungi. Tidak boleh ada masyarakat yang tersakiti atau memang teraniaya atau diintimidasi seperti itu ya. Siapa yang melakukan intimidasi atau pengancaman, maka dia juga dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum. Maka siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum, maka ada ancamannya kan, ada akibat hukumnya juga seperti itu ya. Nah, maka yang selanjutnya ada laporan yang sifatnya tidak resmi tapi masyarakat bilang laporan. Nah, itu kami kategorikan namanya informasi masyarakat. Nah, kalau ada informasi ini tentu sangat kami rahasiakan siapa yang menyampaikan informasi. Tapi dalam bahasa awamnya juga bilang laporan ini. Tapi laporan dalam artian yang formil ya tadi ya, ada syarat-syaratnya. Nah, monggo kalau mau menyampaikan laporan bentuk surat kek atau apa, dilampiri dengan bukti, ya. Alat bukti atau barang bukti, ya kami akan bersyukur sekali. Nah, kami akan melakukan investigasinya, penyelidikannya. Apabila diketemukan itu ada dugaan pelanggarannya, ya tetap kita yang proses. Kami jadikan namanya temuan ya. Contoh terkait ada laporan dugaan itu ijazahnya palsu tuh, tolong Bawaslu cek. Ya kita akan cek. Apabila memang di situ kami nilai ada dugaan palsunya, ya tentu secara administratif kita akan sampaikan ke KPU itu tidak sesuai prosedur, maka tolong didiskualifikasi. Contoh seperti itu ya. Nah, kalau pidana pemilunya ya kita lakukan untuk proses pembuktiannya hingga siapa yang bertanggung jawab yang secara sah untuk bertanggung jawab secara hukum atau di atas nama hukum seperti itu. Kita akan buktikan seperti itu. Terus ini dari laporan masyarakat ini kan ada istilah kadaluarsa ya. Itu apakah nantinya setelah sudah di hari kampanye atau sekarang tahapan sudah ada kata-kata kadaluarsa laporan? Ya, ini bagus nih pertanyaannya nih. Jangan biar kita sosialisasikan mulai dari sekarang ini ya. Nah, dalam ketentuan undang-undang itu memang ada limitatif, ada masa dalam proses penanganan pelanggaran, sehingga apabila lewat dari masa yang ditentukan itu sifatnya kadaluarsa atau bahasa lain lewat waktu ya. Nah, masyarakat yang ingin menyampaikan laporan secara resmi itu diketahui 7 hari laporan disampaikan 7 hari sejak diketahui. Contoh kasus pelanggaran tanggal berapa hari ini? Tanggal 30 Juni. Ya, ini alhamdulillah pas hari ini saya ulang tahun. Selamat ulang tahun. Ya, 30 Juni 2022 ini ya. Alhamdulillah saya tepat ulang tahun ya. Alhamdulillah ini. Yang berapa nih Bang Herman? Iya, nanti dicari di profil ya. Oke, lanjut. Ya. Nah,
30 Juni ya. Nah, ini kalau kita sudah ketahui 30 Juni ini, maka paling lama batasnya apa? 7 hari kemudian sejak diketahui, maka 30 Juni ini harus sudah dihitung. Ya, 30 hari 7 hari sejak diketahui. Maka 30 Juni dihitung, 30 nggak nyampe 31 kan? Iya. Besok udah tanggal 1 kan? Nah, 1 2 3 4 5 6. Maka 6 Juli terakhir. Iya. Nah, maka masyarakat menyampaikan laporan 6 Juli, paling lama 6 Juli 2022. Lewat dari itu kadaluarsa. Jadi kita bilang itu kadaluarsa artinya tidak dapat diproses, ya, tidak dapat diregister. Nah, bagaimana ketahuinya masa yang akan datang? Ya nggak apa-apa. Kejadian tanggal 30, ya, kejadian tanggal 30 Juni. Tapi baru diketahui tanggal 30 Juni ini ada pelanggarannya kapan? Iya. Tanggal 15 tanggal 15 Juli. Juli. Maka argonya dihitung sisa tanggal mulai dari tanggal 15 Juli. Paham ya? Contoh ini terkait dengan pungut hitung. Pemungutan dan penghitungan suara itu 14 Februari 2024. Ya. Ada pelanggaran tapi belum diketahui. Baru diketahui setelah 15 hari kemudian. Ya, 15 hari kemudian baru diketahui. Apa pelanggarannya? Ada oknum PPS itu apa? Mencoblos surat suara yang di luar yang tidak sah itu ya. Itu dijoblos sehingga itu menambah suara calon tertentu umpamanya. Baru diketahui. Nah, mereka melaporkan paling lama ya 7 hari sejak tanggal 15 hari kemudian itu. Paham ya? Ya. Nah, seperti itu. Kalau lewat dari itu maka tidak sah. Nah, bagaimana yang menyampaikan informasi? Nah, yang menyampaikan informasi ini ya, ini artinya monggo saja, kapanpun silakan. Itu bahasanya tidak ada batas kadaluarsa kalau yang menyampaikan informasi ya. Nah, nanti kami yang menilai, nanti yang akan melakukan. Kalau kami menemukan ini dugaan pelanggarannya ada, maka kita ketahui sejak hari itu. Maka kami proses untuk dijadikan laporan pengawas pemilu 7 hari sejak kami ketahui. Seperti itu, Bang Kondori. Nah, proses penanganannya selanjutnya oleh Bawaslu adalah 14 hari kerja. 7 hari pertama ditambah 7 hari kedua, jadi 14 hari ya penanganan pelanggaran ini, baik administrasi maupun pidana pemilu. Namun untuk proses administrasi biasanya singkat, dalam 2 hari pun kita sudah bisa memberikan keputusan ya, bahwa atau kesimpulan bahwa ini pelanggaran administrasi, seperti itu. Nah, yang lama ini biasanya proses pidana pemilu karena harus mencari menyiapkan alat bukti. Jadi ada unsur kegiatan pembuktian di situ ya. Maka memang pembuktiannya itu adalah di pengadilan. Namun kita harus menyiapkan di awal ini alat-alat bukti seperti itu ya. Nah, umpamanya dia memberi pelanggarannya apa? Kegiatan kampanye sifatnya menghina, menghasut, itu dilarang sebagaimana di pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 1 pasal 1 huruf B ya, dilarang sifatnya menghina, menghasut ya peserta pemilu. Ada yang dilarang juga terkait dengan mengangkat persoalan suku, agama, ras dan antar golongan. Nah, ini melanggar pasal tersebut, maka kita akan melakukan penindakan ya. Nah, tentu kita harus menyiapkan alat bukti ya. Peristiwanya apa? Peristiwanya adalah
perbuatan melawan hukum berupa larangan kampanye. Dengan cara apa? Dengan kata-kata dia menghina, dengan kata-kata menghasut. Siapa yang berbuat? Nah, ini tentu kan ada pembuktiannya di sini. Subjeknya harus dibuktikan, dia sah, terus perbuatannya. Nah, ini memang panjang. Maka kadang-kadang kalau lewat dari 14 hari kerja, maka di situ juga Bawaslu kadaluarsa, artinya sudah tidak boleh lagi melakukan penanganan pelanggaran. Maka bisa-bisa memang dugaan pelanggaran pidana tersebut dihentikan karena sudah lewat waktu. Nah, nanti apabila itu sampai ke penyidikan, kepolisian itu ada kadaluarsanya juga, mereka bekerja 14 hari kerja juga, ya. Nah, baru diteruskan ke kejaksaan, ke penuntutan, ya, kejaksaan. Nah, kejaksaan nanti teruskan ke pengadilan. Nah, pengadilan ini apabila pengadilan menyidang juga pakai namanya batas waktu. Nah, seperti itu Bang Kondori. Ya, oke, pendengar dan pemirsa Radio Lawang Pali, itu tadi ya beberapa yang sudah dipaparkan oleh Bang Wahid. Oke, ini sudah ada yang mau pertanyaan nih ya, dari Tony yang ada di Jalan Sintang. Bagaimana upaya Bawaslu dalam menciptakan pemilu yang aman dan nyaman? Nah, itu dari Tony di Jalan Sintang. Kemudian dari Herman yang ada di Jalan Munggu. Apakah Bawaslu berwenang menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu? Mungkin yang dimaksud ini setelah sudah ditetapkan kali, tapi masih ada yang tidak terima atau bagaimana? Baik, tadi ditanyakan terkait keamanan, ya. Keamanan. Ya, Bawaslu mendukung untuk terwujudnya cipta kondisi. Nah, tapi kalau untuk sifatnya terciptanya keamanan dan kondisivitas, ada memang wewenangnya atau tugas dan wewenangnya pihak kepolisian, ya, dan aparat keamanan lainnya seperti TNI Polri, ya. Ini TNI Polri. Namun Bawaslu di dalam penyelenggaraan pemilihan umum, ya, tidak boleh sifatnya memprovokasi masyarakat sehingga terjadinya rasa tidak adil. Kalau ada rasa tidak adil ini, maka itu dapat memicu konflik. Ketika terjadi konflik, maka di sini rasa amannya hilang, kan begitu, ya. Nah, maka Bawaslu nggak boleh, pengawas pemilu nggak boleh, penyelenggara pemilu nggak boleh. Maka untuk itu dia harus memiliki integritas yang baik dan integritas perilakunya. Yang kedua, memegang teguh azas penyelenggara pemilu, harus bersifat netral, bersikap netral, tidak boleh berpihak. Penanganan pelanggaran harus segera dan sesuai prosedur. Nah, yang selanjutnya, kalau ditanyakan bagaimana untuk upaya pencegahan kerawanan pemilu, nah di situ kami akan melakukan upayanya apa? Kami menganalisis potensi-potensi kerawanan pemilu. Kerawanan pemilu ini artinya apa? Hal-hal yang mengganggu atau hal-hal yang sifatnya mengurangi terlaksanya pemilu yang luber, jurdil, berkualitas dan berintegritas, ya. Nah, ada dimensi kontestasi, dimensi penyelenggaraan, dimensi dinamika sosial di situ, ya. Nah, itu yang Bawaslu melakukan evaluasi analisis berdasarkan pengalaman penyelenggaraan pemilu yang lalu. Nah, yaitu kami susun nanti dalam bentuk namanya indeks kerawanan pemilu. Nah, apabila ada potensi dugaan pelanggaran akan terjadi di situ, maka kita lakukan upaya-upaya pencegahan. Pencegahan itu bisa dilakukan oleh Bawaslu dan juga bisa dilakukan oleh masyarakat atau kerjasama dengan masyarakat Bawaslunya. Apa pencegahannya? Ya tadi, preventifnya, sosialisasi, literasi. Maka kami ada menggagas forum warga
tolak politik uang dan politisasi sara. Jadi kampung itu dipagar, warga masyarakat itu memagari, membentengi dirinya, kami tolak politik uang gitu loh. Ya, kami nggak terima sifatnya politik identitas yang mengangkat persoalan sara. Terus apalagi kita menggagas desa sadar pemilu, desa tolak politik uang, ya, kerjasama dengan kepala desanya, kepala desanya melakukan komitmen deklarasi bersama masyarakatnya. Kalau sudah gitu, apabila satu kabupaten, satu kecamatan sudah ada banyak yang seperti itu, kan ini artinya pencegahan ini kan jalan, artinya sama-sama nih, ya. Nah kalau masih ada pelanggaran, ya mau nggak mau lah kita tindak. Tapi dalam penindakan pelanggaran ini memang Bawaslu nggak bisa juga bekerja sendiri. Harapannya masyarakat menyampaikan laporan. Nah kadang-kadang kan ini banyak pelanggaran kok Bawaslu, ya memang kalau pas nggak diketahui Bawaslu ya kita nggak bisa melakukan penindakan, ya kita nggak menemukan itu. Tapi kalau masyarakat yang mengetahui, menemukan, ya kami harap sampaikanlah laporan biar sama-sama kita jaga penyelenggaraan pemilihan umum ini dari proses tidak adil tadi, proses dari aspek-aspek yang menciderai penyelenggaraan pemilihan umum. Ya, selanjutnya apa tadi pertanyaan itu? Ya itu tadi pasca ya. ada, apakah masih udah ada hasil tapi masih ada yang ya baik pemilu atau pemilihan lah ya. Nah kalau bahasa umumnya itu pilkada, pemilihan kepala daerah, tapi berdasarkan bahasa normatifnya, bahasa norma nomenklaturnya disebut pemilihan. Pemilihan apa di sini? Pemilihan gubernur, wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati, pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Ya, jadi disingkat pemilihan. Kalau umum bahasa beken lah kata orangnya. Nah, ini pilkada memang, ya. Nah, tergantung konteksnya. Ya, apabila dia sifatnya hasil, kalau di situ ada diketahui ada manipulasi hasil, ya, baru diketahui setelah mereka ditetapkan sebagai pasangan calon. Nah, tahapan berakhir menurut norma, menurut ketentuan perundang-undangan itu adalah saat pelantikan. Saat pelantikan calon, maka tahapan berakhir. Ya, tahapan pemilu selesai. Ya. Nah, apabila ada, ya kita masih proses menerima laporan, karena kami sifat pelayanan tidak boleh menolak laporan. Namun apabila di luar sudah tahapan, bukan kewenangannya kami, maka tentu contoh dugaan ijazah palsu umpamanya, atau manipulasi tadi. Manipulasi kan pasti ada tidak-tidaknya, bisa kita bayangkan juga, kita duga dia memalsukan dokumen. Maka perbuatan itu ya kita akan sampaikan untuk rekomendasikan untuk penegakan pidana biasa, pidana umum, ya. Nah, administratifnya gimana? Ya administratifnya ya KPU juga, karena tahapan sudah selesai, ya KPU juga tidak bisa juga untuk membatalkan calon yang sudah dilantik. Nah, itu mekanismenya nanti partai politik tentunya mereka punya namanya mahkamah partai, ya. Nanti mahkamah partai yang menilai, ya. Itu undang-undang bedanya itu undang-undang susduk. Jadi kami sudah tidak berwenang, ya. Nah, bagaimana sebelum dilantik? Nah, sebelum dilantik ya masih ada wewenangnya kami. Apabila sempat kami menanganinya sesuai dengan batas waktu yang ada, kami bisa saja untuk memberikan rekomendasi kepada KPU untuk tidak untuk diajukan pelantikan. Nah, tergantung nanti. Kalau KPU umpamanya mengikuti rekomendasi kami,
ya kita ini. Nah, tapi pelanggaran administrasi pemilu yang sifatnya kami mekanisme dengan sidang, mekanisme sidang pemeriksaan pelanggaran administrasi pemilu, ya, nah itu putusan sifatnya KPU. Apabila kami memandang itu diskualifikasi, ya tentu kita kami syaratnya, karena tidak, contoh syarat pencalonannya dia proses naikinnya itu tidak sah ya. Nah, namun kalau sengketa hasil itu kami tidak berwenang lagi. Sengketa hasil ya tentu disampaikan ke Mahkamah Konstitusi, seperti itu. Ya, pendengar dan pemirsa Radio Lawang Padi di mana Anda berada. Oke, sebelum mungkin kita akhir nih, Bang Hermansyah, mungkin ada closing atau pesan untuk tahapan tahun pemilu dan juga himbauan kepada masyarakat dalam proses menjelang pemilu 2024. Baik, terima kasih Bang Kondori. Nah, pesan kami atau harapan kami kepada seluruh masyarakat, ya, ini kita memiliki visi yang sama, seluruh masyarakat. Ini kan ada beberapa aktor untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan berintegritas, ya, yang demokratis. Demokratis memuat luber jurdil, ya, langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Ada penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu, ada DKPP. Yang selanjutnya ada peserta pemilu, ya, ada calon, ada masyarakat sebagai pemilih, terus ada civil society, ya, ini pemantau pemilu maupun penggiat-penggiat pemilu. Ada unsur pemerintah ada aparatur, ada TNI, Polri. Nah, apabila kita semua berkomitmen, berarti kita memiliki visi yang sama. Apa itu visi yang sama? Mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang luber jurdil, yang demokratis, berkualitas dan berintegritas. Karena visinya sama, yakin ada misi yang sama, minimal satu misi. Apa itu? Misi yang sama adalah sama-sama mencegah terjadinya pelanggaran pemilu, mencegah terjadinya pemilu yang tidak fair atau fair election istilahnya, ya. Sama-sama kita menegakkan electoral justice-nya. Maka misinya apa? Ya itu tadi, sama-sama. Maka kita jangan ada rasa apatis gitu ya. Udahlah itu bagian. Nah, maka kami menghimbau seluruh elemen masyarakat, karena kita visinya sama, maka ada misi yang sama. Ayo kita sama-sama, ayo sama Bawaslu, kita lakukan pengawasan dan pemantauan, dan Bawaslu, dukung Bawaslu untuk melakukan penegakan hukum pemilunya, seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Lo Hermansyah yang sudah panjang lebar nih, karena waktu juga yang bisa kita sebenarnya masih panjang nih. Siap. Oke, pendengar dan pemirsa Radio Lawang Padi dimanapun Anda berada, terima kasih itu tadi ya bincang kita tentang pengawasan pemilu 2024 bersama saya Jarwo. Undur diri dari ruang dengar, dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.